Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mulai responsi praktikum dari bahasan kita pada parasitologi 1, yaitu mengenai helmintologi. Nah, untuk materi pertama, saya akan membahas mengenai nematoda usus. Buku atau referensi yang saya gunakan untuk materi ini diantaranya yaitu buku Pedoman Teknik Pemeriksaan Laboratorium. Nah, buku tersebut sudah berbahasa Indonesia dan bisa kalian beli atau bisa baca juga di perpustakaan kita ya ada. Nah, kemudian buku tersebut adalah terjemahan dari buku Manual Basic yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi buku tersebut sangat bagus untuk digunakan. Nah, sebagai pendahuluan, di sini saya tampilkan definisi ya dari parasit secara umum. Nah, parasit adalah organisme yang hidup di dalam atau pada, bisa di dalam tubuh atau hidup di luar tubuh, ya misalnya di permukaan kulit, pada organisme lain dari spesies yang berbeda. Jadi satu spesies, jika dia hidup numpang di spesies yang lain, maka dinamakan parasit. Nah, organisme tempat parasit mengambil makanannya dinamakan inang atau host. Kemudian ada contohnya di sini. Misalnya parasit seperti sengkenit atau tik ya atau caplak. Nah, itu hidup pada inangnya. Itu disebut ektoparasit karena dia hidupnya di area luar. Jadi dia misalnya menghisap darah pada kulit gitu ya. Jadi dia hidupnya di luar tubuh. Nah, kemudian apabila parasit itu hidup di dalam inangnya, misalnya ya cacing tambang atau amuba hidup di dalam usus manusia ya, itu disebutnya endoparasit. Jadi parasit itu ada dua, ada ektoparasit, ada endoparasit. Oke, kemudian penyakit apa saja sih yang diakibatkan oleh parasit? Banyak sekali penyakitnya ya. Contohnya yaitu diare. Nah, karena kita akan membahas nematoda usus, maka kita akan lebih fokus ke sini ya, yang diare berhubungan dengan usus pada manusia. Nah, diare ini merupakan masalah kesehatan utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oke. Nah, dari mana kita bisa menegakkan diagnosa ya? Apakah diare itu disebabkan oleh infeksi parasit atau infeksi dari mikroba lain, misalnya bakteri. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan dari spesimen feses. Pada slide ini, saya tampilkan tabel ya, yang berjudul penyebab umum dari penyakit diare. Nah, kita bisa lihat penyebabnya ya, penyebabnya ini dari infeksi ya, infeksi. Bisa berupa protozoa, bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, bisa berupa helmin atau cacing. Nah, kita lihat untuk protozoa, misalnya ada amuba, giardia, blantidium, isospora, cryptosporidium ya, kemudian plasmodium. Nah, untuk bakteri, misalnya itu disebabkan oleh salmonella, shigella, escherichia, vibrio, bisa staphylococcus dan campylobacter. Nah, untuk virus itu bisa disebabkan oleh rotavirus. Untuk helmin atau cacing yang akan kita bahas pada praktikum kali ini diarenya bisa disebabkan oleh Fasciola, Strongyloides, Trichuris trichura, Hymenopeltis, Heteropis. Pada tabel ini kita melihat penyebab lain dari diare ya, di luar penyebab yang infeksius tadi ya. Tadi kan kita lihat yang infeksius itu ada bakteri, virus ya.
protozoa, ya, ada helmin ya, atau organisme ya, organisme lain. Tetapi yang ini bukan infeksius. Jadi ada diare juga yang tidak disebabkan oleh organisme lain. Contohnya ada sindrom malabsorpsi. Jadi memang kelainan dari penyerapan makanannya, dari sistem pencernaannya sendiri. Kemudian ada karena racun ya. Bisa racun itu dari sumbernya dari racun makanan, dari zat kimia atau dari obat-obatan ya. Kemudian metabolismenya sendiri yang memang ada kelainan ya, tidak normal. Contohnya ada intoleran terhadap karbohidrat misalnya ya. Nah, kemudian juga bisa karena disorder metabolik ya. Oke. Pada tabel ini kita akan lihat bagaimana rute transmisi dari parasit intestinal. Khususnya yang kita bahas adalah helmin. Nah, kita lihat beberapa rute. Yang pertama kita amati yaitu dengan berjalan tanpa alas kaki pada tanah yang terkontaminasi oleh kotoran atau fesis. Nah, kita lihat rute seperti itu pada cacing tambang Ancylostoma duodenale, cacing tambang Necator americanus, kemudian pada ini cacing kremi ya, Enterobius vermicularis. Oke, nah ini kita tandai. Nah, kemudian bisa juga karena bermain pada tanah yang terkontaminasi, ya khususnya pada anak-anak ya. Ini juga sama ada pada Ascaris lumbricoides ya atau cacing gelang. Nah ini playing on ground contaminated by stool ya. Oke, kemudian untuk Enterobius vermicularis cacing kremi, nah itu juga selain tidak menggunakan alas kaki, bisa karena dia kontak dengan orang yang sudah terinfeksi ya. Biasanya pada anak-anak. Dia akan menggaruk anus yang banyak telur cacingnya, kemudian tangannya yang kotor penuh dengan telur, kemudian kontak dengan orang lain temannya ya, kemudian atau bermain pada benda yang sama gitu mainan ya, kemudian terinfeksi lewat tangannya dan kemudian nanti termakan gitu ya. Oke, kita lihat rute yang lain. Nah, ini ada eating unwashed raw vegetable and salad untuk Ascaris lumbricoides ya, atau memakan sayuran mentah yang tidak dicuci. Oke. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. Ada Fasciola hepatica ya, gigantica ya, Buschke ya, fasciola ini semuanya transmisinya lewat ini sama ya. Memakan salad atau sayuran yang tidak dicuci dengan bersih. Oke, kemudian ini kan sayuran. Nah, kita lihat bisa juga makan sesuatu yang lain tidak? Ya, ternyata ini juga sama. Memakan sesuatu ya tetapi daging ya. Ini undercooked ya, yang tidak matang ya. Nah, ini misalnya Heteropis ya. Atau nah ini Pentagonimus ya, sama. Kalau ini Hymenopus nana, dia vegetable ya. Jadi dia sayurannya yang terkontaminasi. Seperti tadi Fasciola dan Ascaris. Oke, kemudian bisa juga tadi daging ya. Ini daging, ada Chlorornis sinensis ya. Chlorornis ini sama ya, daging yang tidak matang ya. Nah, kemudian ada juga selain daging, yaitu ikan ya. Nah, memakan ikan mentah atau tidak matang ya, setengah matang ya. Nah, freshwater fish ya, ikan air tawar. Nah, ini di Pilobothrium latum ya, karena dia memang cacing pita pada ikan. Oke, kemudian ada lagi rute yang lain, yaitu menelan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain contohnya apa? Yaitu dia menelan kutu
dari tikus ya. Kemudian ini juga ada kutu anjing ya. Kenapa? Karena ini adalah cacing pita tikus ya, Hymenopus diminuta. Kemudian ini cacing pita anjing ya, Dipyridium caninum. Oke, jadi rute transmisinya itu berbeda-beda ya. Nah, kenapa dia pada kutu ya? Karena dia intermediate hostnya ya atau vektornya bisa kutu begitu ya. Nah, kemudian yang lain lagi, ini ada lagi yang berbeda ini. Ini memakan ya semut yang terinfeksi ya. Nah, ini beda lagi. Ini Dicorocoelium ya. Ini beda lagi cara atau rute transmisinya. Kita lanjutkan mengenai rute transmisi dari beberapa cacing. Nah, ini ada Trichuris trichiura, ini merupakan cacing nematoda usus pada manusia. Dia transmisinya menginfeksi melalui ini ya, sayuran mentah yang tidak dicuci dengan bersih. Nah, kemudian mana lagi yang seperti itu? Yaitu ini ya, ada Trichostrongylus ya. Nah, kemudian ini juga ada ya, Teniasolium tapi bentuk larvanya. Nah, kemudian Teniasolium ini bisa juga menginfeksi dengan memakan daging yang terinfeksi yang tidak dimasak dengan matang. Nah, kemudian Taenia saginata juga sama ya. Nah, ini Teniasolium cacing pita pada babi dan saginata pada sapi itu sama rute transmisinya. Nah, kemudian ada juga transmisi yang lain yang sama memakan sesuatu yang tidak matang, tetapi bukan daging, bukan sayuran juga, tapi di sini adalah freshwater crab ya atau kepiting ya, air tawar gitu ya. Nah, ini cacing Paragonimus westermani atau cacing hisap paru. Karena memang intermediate host atau vektornya bisa berupa kepiting air tawar dan atau udang gitu ya. Kemudian ada schistosoma. Nah, schistosoma ini berbeda ya rute transmisinya. Kalau ini melalui penggunaan dari air ya, air pada kolam atau pada sungai begitu ya. Pokoknya penggunaan air yang telah terinfeksi oleh atau terdapat di dalamnya kotoran dan urin dari penderita ya atau yang sudah terinfeksi. Cacing yang penting pada dunia kesehatan kita bisa kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada cacing nematoda atau cacing berbentuk membulat ya. Dia membentuk silinder panjang seperti pipa, membulat kemudian panjang. Nah, kemudian ada cacing cestoda. Dia cacing berbentuk pita, ya, pipih dan panjang. Nah, kemudian ada cacing trematoda. Dia pipih namun bentuknya seperti daun ya. Pipih dan besar begitu ya, melebar seperti daun atau guci. Oke, kemudian kita lihat ciri khasnya. Yang nematoda dan trematoda itu tidak bersegmen. Namun untuk yang cestoda dia bersegmen-segmen. Segmennya disebut proglotid, bersambung ya. Kemudian dia bisa lepas satu-satu. Nah, kemudian bagian-bagian tubuhnya yang khas untuk nematoda dia memiliki mulut, esofagus, dan anus. Dan bagian-bagian ini bisa digunakan untuk diagnosa. Oke, contohnya. Nah, untuk mulut, misalnya Ascaris. Ya, Ascaris itu mulutnya punya ciri khas, yaitu dia punya 3 bibir. Nah, kemudian untuk esofagus. Oh, sebentar untuk mulut ya. Tadi ada Ascaris, kemudian contoh lain ada Ankylostoma ya atau Necator. Nah, dia mulutnya punya alat pemotong yang bentuknya menyerupai gigi gitu ya. Dan giginya berbeda antar spesies, kita bisa bedakan. Nah, kemudian untuk esofagus contohnya,
di Enterobius ya, kita bisa lihat bentuk esofagusnya ya. Kemudian untuk larva Ancylostoma, kita bisa bedakan stadium larvanya dari bentuk esofagusnya juga. Nah, kemudian untuk cestoda, ciri khas bagian tubuhnya dia punya skolek ya, atau kepala, kemudian dia ada neck atau leher, kemudian ada bagian badannya itu tersusun dari proglotid segmen-segmen. Kemudian trematoda ciri khasnya dia berbentuk seperti daun. Oke, kemudian untuk kelamin. Nah, untuk nematoda itu terpisah antara kelamin jantan dan betina. Tapi untuk cestoda dan trematoda itu secara umum dia hermaprodit atau berkelamin ganda pada satu tubuh. Oke. Kemudian untuk reproduksi. Nah, untuk nematoda, cestoda dan trematoda itu bertelur ya. Dan juga ada beberapa spesies yang menghasilkan larva ya. Nah, kadang untuk cestoda dan trematoda bisa juga memperbanyak diri dalam bentuk larva. Oke, kemudian cara infeksi pada manusia untuk nematoda contohnya yaitu dengan telan-telannya telur. Contohnya pada Enterobius atau pada Ascaris kita menelan telur ya, telur infektifnya. Kemudian bisa juga karena penetrasi larvanya melalui permukaan tubuh atau kulit. Contohnya pada Ancylostoma. Ada larva yang menembus kaki yang tanpa alas kaki itu ya. Nah, kemudian bisa melalui juga vektor arthropoda. Nah, vektor arthropoda ini contohnya kutu ya, kutu anjing, kutu tikus gitu ya, yang mengandung telur dari cacing atau infektif ya istilahnya. Kemudian contoh lain adalah kita memakan arthropoda yang sama, infektif juga ya, ada cacingnya gitu ya. Contohnya tadi kepiting air tawar, kemudian udang gitu ya, yang setengah matang gitu ya. Kemudian bisa juga termakan larva yang berbentuk kista. Oke, kemudian untuk cestoda, ya kebanyakan itu dengan termakan larva bentuk kista. Contohnya pada cacing pita, babi, dan sapi ya, kita makan daging yang mengandung larva berbentuk kista. Kemudian untuk trematoda ya juga sama, termakan daging yang tidak matang yang mengandung larva bentuk kista. Tapi bisa juga kita memakan sayuran yang ada larvanya juga ya, yang kemudian tidak matang gitu ya.